teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Oktaviani. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan memberikan 10 contoh soal TKA biologi beserta penjelasannya tentang materi keanekaragaman hayati dan ekologi. Selamat menonton. Contoh soal yang pertama. Organisme yang menunjukkan berbagai macam variasi pada komunitas, ekosistem, dan spesies dapat menimbulkan A. Varietas, B. Populasi, C. Spesies baru, D. Biodiversitas, atau E. Habitat baru. Jawabannya adalah D. Biodiversitas. Penjelasannya, keanekaragaman hayati atau biodiversity adalah keanekaragaman tingkat variasi bentuk kehidupan dalam mengingat ekosistem bioma spesies atau seluruh planet. Keanekaragaman hayati adalah ukuran dari kesehatan ekosistem. Keanekaragaman hayati adalah sebagai fungsi dari iklim. Contoh soal yang kedua. Makhluk hidup yang dikelompokkan dalam spesies sama jika A. Mempunyai makanan yang sama, B. Mempunyai ciri fisiologi yang sama, C. Mempunyai ciri morfologi yang sama, D. Hasil perkawinannya adalah keturunan yang fertil, atau E. Hasil perkawinannya adalah keturunan yang sama dengan induknya. Jawabannya adalah D. Dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan fertil. Penjelasannya, dalam tingkat takson klasifikasi ilmiah, maka spesies atau sering juga disebut dengan jenis ini menempati tingkat takson terendah. Tingkatan takson dalam klasifikasi ilmiah diurutkan dari takson terbesar dapat dilihat sebagai berikut ini. 1. Kingdom atau kerajaan. 2. Phylum atau divisi. 3. Kelas. 4. Ordo. 5. Family. 6. Genus. Dan terakhir adalah spesies atau jenis. Contoh soal yang ketiga. Faktor yang menimbulkan keanekaragaman hayati adalah A. Adaptasi makhluk hidup, B. Gen dan lingkungan, C. Lingkungan, D. Makanan, dan E. Internal. Jawabannya adalah gen dan lingkungan. Penjelasan, karena gen berperan penting dalam perubahan spesies, tumbuhan, dan lingkungan yang mempengaruhi. Contoh soal keempat. Akibat adanya keanekaragaman gen adalah A. Tidak ada satu individu pun yang sama dengan yang lain, B. Setiap jenis makhluk hidup memiliki karakter yang berbeda, C. Tidak ada ekosistem yang sama karakternya, D. Makhluk hidup dibedakan atas kelas dan ordo, atau E. Terjadi keanekaragaman kromosom. Jawabannya D. Makhluk hidup dibedakan atas kelas dan ordo. Penjelasannya, makhluk hidup dibedakan berdasarkan kelas dan ordo sebagai bagian dari sistem klasifikasi ilmiah yang lebih luas yang disebut taksonomi. Contoh soal kelima. Variasi dan jenis mempunyai ciri perbedaan, yaitu A. Warna, daur hidup, dan lingkungan, B. Daur hidup, ukuran, dan bentuk, C. Bentuk, warna, dan daur hidup, D. Lingkungan, bentuk, dan warna, atau E. Ukuran, warna, dan bentuk. Jawabannya adalah E. Ukuran, warna, dan bentuk. Penjelasannya, variasi susunan gen pada individu-individu yang termasuk dalam jenis sama akan mengakibatkan adanya variasi bentuk, penampilan, dan sifat yang tampak akan berbeda. Variasi tersebut adalah sebagai keanekaragaman gen atau individu. Variasi bentuk, penampilan, dan sifat antar individu tanaman padi merupakan contoh keanekaragaman gen pada tumbuhan. Variasi bentuk penampilan antar individu tikus merupakan contoh keanekaragaman pada hewan. Contoh soal yang keenam. Tanaman kelapa, aren, pinang, dan lontar merupakan keanekaragaman pada tingkat A. Gen, B. Jenis, C. Kelas, D.
populitas, dan E. ekosistem. Jawabannya adalah B. jenis. Penjelasannya, keanekaragaman hayati tingkat jenis mudah diamati karena pohon kelapa, aren, pinang, dan lontar adalah contoh tanaman yang berbeda jenis, meskipun mereka semua termasuk dalam famili yang sama, yaitu Araceae atau palem-paleman. Meskipun mereka merupakan satu kelompok tumbuhan palem-paleman, namun masing-masing memiliki fisik yang berbeda. Misalnya, pohon kelapa tumbuh di pantai, swiwalan atau lontar tumbuh di daerah kering, dan aren tumbuh di daerah pegunungan basah. Contoh soal yang ketujuh. Ekosistem yang stabil dapat diindikasikan dari tingginya keanekaragaman hayati. Hal ini karena A. dijaga oleh manusia, B. terjadi secara alami, C. perubahan tidak mungkin terjadi, D. merupakan hasil interaksi antar faktor biotik dan abiotik, atau E. merupakan hasil interaksi antar makhluk hidup sehingga terjadi keseimbangan. Jawabannya adalah E. merupakan hasil interaksi antar makhluk hidup sehingga terjadi keseimbangan. Penjelasannya, ekosistem yang stabil adalah ekosistem yang komponen biotik meliputi produsen, konsumen, distributor, dan dekomposer, serta komponen abiotiknya berada dalam jumlah yang seimbang sehingga interaksi komponen dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, ekosistem yang stabil memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana segala komponen biotiknya lengkap dan terdiri dari berbagai spesies. Dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, interaksi antar ekosistem dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, bila ekosistem hayati tidak seimbang, maka akan terjadi ketimpangan dalam interaksi yang mengakibatkan rusaknya ekosistem. Contoh soal yang ke-8. Apakah yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Jawabannya, keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi keragaman kehidupan di bumi pada semua tingkatan, termasuk gen, spesies, dan ekosistem. Contoh soal yang ke-9. Keanekaragaman hayati terbangun oleh 3 tingkatan keanekaragaman, yaitu keanekaragaman A. individu, populasi, dan komunitas, B. gen, genotip, dan fenotip, C. gen, jenis, dan ekosistem, D. gen, jenis, dan populasi, atau E. sel, jaringan, dan organ. Jawabannya adalah C. gen, jenis, dan ekosistem. Penjelasannya, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan utama, yaitu yang pertama, tingkat keanekaragaman gen yang menunjukkan variasi di dalam satu jenis makhluk hidup. Kedua, tingkat keanekaragaman jenis atau spesies yang merujuk pada keberagaman spesies dalam suatu ekosistem. Ketiga, tingkat keanekaragaman ekosistem yang menunjukkan beragamnya tipe-tipe ekosistem di suatu wilayah. Contoh soal yang ke-10. Pisang Ambon, pisang kepuk, pisang biji, pisang raja menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat A. gen, B. jenis, C. populasi, D. ekosistem, dan E. komunitas. Jawabannya adalah A. Pembahasan pisang Ambon, pisang kepok, pisang biji, dan pisang raja menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Meskipun berbeda jenis, seperti pisang, namun semuanya berasal dari spesies yang sama, genus Musa, yang kemudian memiliki variasi genetik.